Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christophorus Mau, NIM 2019 520063. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah UAS Perancangan Angkutan Umum tentang standar pelayanan minimum stasiun kereta api Kota Malang. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam perkembangannya, kebutuhan sosial dan ekonomi yang tumbuh sangat pesat di Indonesia menyebabkan pertumbuhan yang begitu pesat terhadap transportasi, terutama di kota-kota besar. Kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang menyebabkan tak terbendungnya kepadatan kendaraan di jalan raya. Pemerintah dalam upaya mengurangi kepadatan kendaraan dan polusi yang terjadi di jalan raya menyediakan berbagai moda transportasi massal, salah satunya kereta api. Akan tetapi, rata-rata orang Indonesia lebih memilih menggunakan transportasi pribadi daripada menggunakan transportasi massal yang sudah disediakan pemerintah. Transportasi kereta api terbilang memiliki peminat pengguna jasa yang terbilang banyak, digunakan dalam perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Hal tersebut terbukti pada tahun 2018 saja PT Kereta Api Indonesia melayani penumpang hingga 428.683.403 angka. Ini meningkat hingga 8% dari tahun 2017 hanya 394.134.634 penumpang. Dalam hal ini, pihak stasiun sebagai penyedia jasa dan mengatur jalannya moda transportasi kereta api memiliki kewajiban menyediakan dan memberikan prasarana perkereta-apian serta pelayanan yang sebaik-baiknya. Berikut B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi standar pelayanan minimum di stasiun Malang. 2. Bagaimana implementasi standar pelayanan minimum di stasiun Malang ditinjau dari perspektif masalah. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut ini dipaparkan tujuan penelitian. 1. Menganalisis implementasi standar pelayanan minimum yang ada di stasiun Kota Malang. 2. Menjelaskan implementasi standar pelayanan minimum yang ada di stasiun Kota Malang ditinjau dari perspektif masalah. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian pustaka. 1. Sejarah stasiun kereta api. A. Sejarah stasiun kereta api di dunia. Sejarah stasiun kereta api pertama kali di dunia ialah stasiun kereta api yang ada di Swansea, Wales, yang bernama Demont di West Demont Railway dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Swansea and Mumbles. Stasiun ini mulai memberikan layanan kepada penumpang pada tahun 1807. Hal unik pada stasiun ini ialah kereta yang ditarik bukanlah kereta lokomotif sekarang ini, akan tetapi menggunakan bantuan tenaga kuda. Stasiun modern pertama yang ada di dunia berada di kota Liverpool dan kota Manchester, yang lebih dikenal dengan stasiun Liverpool Road, Liverpool. B. Sejarah stasiun kereta api di Indonesia. Sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai ketika Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Van der Vos pada tahun 1825 sampai 1830
menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Hal ini dimaksud untuk mempermudah mengangkut hasil bumi dari tanam paksa. Sejarah stasiun pertama yang berdiri di Indonesia ialah berada di kota Semarang, tepatnya di Gang Sporlan, Jalan Raya Ronggolo Warsito, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur, dibangun pada 17 Juni 1864. 2. Standar pelayanan minimum stasiun kereta api. A. Pengertian standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kereta api dalam memberikan pelayanan pada pengguna jasa. Salah satunya standarisasi yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa standar pelayanan sebagai acuan bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan stasiun kereta api. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2014 menjelaskan standar pelayanan minimum dalam stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf A paling sedikit terdapat. A. Tempat parkir. B. Informasi yang dijelaskan dan mudah dibaca mengenai 1. Visual. A. Dena atau layout stasiun. B. Nomor kereta api, nama kereta api, dan kelas pelayanannya. C. Stasiun kereta api, pemberangkatan stasiun kereta api, pemberdayaan, dan stasiun kereta api tujuan beserta jadwal waktunya. D. Tarif kereta api. E. Peta jaringan kereta api. F. Ketersediaan informasi tempat duduk kereta api antar kota di stasiun yang melayani penjualan tiket. 2. Audio yang terdengar jelas oleh pengguna jasa. A. Fasilitas layanan penumpang. B. Loket. C. Ruang tunggu. D. Ruang boarding. E. Tempat ibadah. F. Ruang ibu menyusui. G. Toilet. H. Fasilitas kemudahan naik atau turun penumpang. I. Fasilitas penyandang disabilitas. J. Fasilitas kesehatan dan keamanan. Bab 3. Pembahasan. A. Profil Stasiun Malang Kota. 1. Sejarah Stasiun Malang Kota. Stasiun Malang Kota merupakan salah satu stasiun yang berada di Kota Malang, lebih tepatnya berada di Jalan Kolonel Sugiono Ciptomulyo, Sukun, Malang. Stasiun ini di bawah naungan Daerah Operasi DOAP 8 Surabaya dan dibangun pada tahun 1879 dan dibuka pada 5 Januari 1896. Berada pada ketinggian 429 meter dari permukaan laut. Stasiun Malang Kota dalam pelayanannya melayani angkutan penumpang dengan berbagai kereta api antara lain A. Kereta Gajayana. B. Kereta Senja Singosari. C. Kereta Malabar. D. Kereta Matarmarja. E. Kereta Tawang Alun. F. Kereta Penataran. B. Implementasi standar pelayanan minimum stasiun Kota Malang. Dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyebutkan beberapa aspek dari kriteria yang menjadi salah satu ketentuan standar pelayanan minimum yang berada di perjalanan yang harus dipenuhi oleh pihak stasiun dan penyelenggara perjalanan. Aspek-aspek yang harus dipenuhi antara lain yaitu aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, dan fasilitas umum. Stasiun Malang Kota sebagai salah satu stasiun kelas 1 yang banyak dalam hal
jumlah penumpang naik dan turun serta frekuensi lalu lintas kereta yang termasuk banyak menjadi salah satu kewajiban harus terpenuhinya standar pelayanan minimum sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari hasil analisis yang didapat dalam penerapan SPM berpegang dan ikut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Berikut tabel ketersediaan standar pelayanan minimum. Bab 4 Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu standar pelayanan minimum di stasiun Malang Kota menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memuat beberapa aspek antara lain aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, fasilitas umum, naik turun penumpang, fasilitas kesehatan, fasilitas penyandang disabilitas. Standar pelayanan minimum diterapkan di seluruh stasiun yang ada di bawah naungan PT Kereta Api Persero. B. Saran. Berdasarkan analisis di atas, ada saran untuk dijadikan bahan pertimbangan antara lain 1. Stasiun Malang Kota sebagai salah satu stasiun kelas 1 sebaiknya segera memenuhi segala kekurangan aspek standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan agar memberikan kenyamanan kepada para penumpang dengan meminta pemenuhan tersebut ke pihak PT Kereta Api Persero. 2. Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 54 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api yang bisa diterapkan di stasiun Malang Kota. Baik, demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.